Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Tadi sudah pola pengembangan paragraf, sekarang apa? Nah, terlihat di layar ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang konjungsi. Sudah tahu ya konjungsi itu apa? Nah, siapa tahu lupa, coba Bunda ingatkan lagi. Konjungsi itu adalah kata penghubung ya. Berarti kata tersebut memiliki fungsi untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain atau juga menghubungkan paragraf satu dan paragraf lain. Dan bisa juga menghubungkan klausa satu dengan klausa yang lainnya. Nah, ini khusus dalam teks eksplanasi. Kalau tadi sempat kita singgung tentang pola pengembangan paragrafnya ya. Ada 2 kan? Nah, apa itu? Ingat? Masih ingat? Pola pengembangan paragraf sebab akibat dan yang satunya lagi adalah pola pengembangan proses. Nah, ini akan memiliki kaitan erat dengan konjungsinya, sehingga konjungsinya pun terbagi menjadi 2 hal. Ini adalah konjungsi yang umumnya dipakai dalam teks eksplanasi, selain dari konjungsi penggabungan yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, ada kan masih ingat konjungsi penggabungan? Dan juga serta ya, nah itu pasti akan banyak digunakan di setiap teks. Lalu kali ini konjungsinya apa? Baik. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas. Sudah pernah Bunda singgung ya di pertemuan Zoom kita di kelas. Semoga kalian masih bisa mengingatnya dan yang kali ini Bunda jelaskan menambah menambah pemahaman kalian tentang konjungsi kausalitas. Lalu yang satunya lagi apa? Konjungsi pemilihan. Dari judulnya saja konjungsi pemilihan kalian sudah tahu ya harusnya fungsi konjungsi ini untuk apa. Oke, kita bahas satu persatu ya. Konjungsi kausalitas. Nah, kan sebelumnya juga Bunda sudah sempat singgung konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi sebab akibat. Berarti ya konjungsi yang memiliki hubungan sebab akibat. Dan ini digunakannya berarti untuk paragraf dengan pola apa? Nah, dengan pola sebab akibat. Betul. Maka dari itu, kalian akan banyak menemukan konjungsi sebab akibat di dalam paragraf yang memiliki pola pengembangan sebab akibat. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini adalah contoh katanya. Kemarin sempat kita singgung dan semoga ini bisa membantu kalian untuk mengingat kembali. Ada karena, ada oleh karena itu, ada oleh sebab itu, sehingga dan juga maka. Nah, tolong juga kalian ketahui nih proses penempatannya. Kalau kata karena itu biasanya ditaruh di tengah tanpa koma, ya. Jadi dia menghubungkan klausa satu dengan klausa lain, tapi tidak dipisahkan oleh koma. Karena bisa juga di awal kalimat gitu ya, yang mengawali subjek. Jadi nanti fungsinya sebagai keterangan. Tapi kalau ditaruh di awal kalimat, maka akan dipisahkan oleh tanda koma. Misalnya begini contohnya ya, Bunda tulis di sini. Misalnya Ani tidak sekolah karena sakit. Nah, ini adalah penulisan karena yang tepat. Dia ditulisnya di tengah kalimat dan tidak dipisahkan oleh koma. Lalu bagaimana jika dia pindah ke depan? Bisa, tapi pakai koma. Jadinya begini. Karena sakit, koma. Nah, baru Ani tidak sekolah. Nah, seperti ini penulisan. Ya. Mohon diingat baik-baik dan diperhatikan dengan baik. Lalu oleh karena itu, oleh sebab itu, biasanya digunakan di awal kalimat, menghubungkan antar kalimat. Dan penulisannya selalu pakai koma setelahnya. Oleh karena itu, koma, kita wajib menjaga kebersihan. Misalnya seperti itu. Oleh sebab itu, koma, kita wajib menggunakan kebersihan. Nah, itu penulisan yang tepatnya. Lalu kalau sehingga bagaimana? Sehingga itu selalu ditulis di tengah kalimat tanpa dipisahkan koma. Dan tidak tepat jika digunakan di awal kalimat. Kalau maka itu pasti ada di tengah kalimat.
Seperti itu cara penulisan dari konjungsi kausalitas. Dicatat ya, karena Bunda tidak memberikan contohnya di sini, jadi kalian coba untuk mencatat. Oke, sekarang kita masuk ke konjungsi yang kedua. Apa itu konjungsi pemilihan? Ya hubungannya terkait dengan pilihan, berarti di kalimatnya nanti akan ada dua pilihan nih. Apakah ini karena banjir atau ulah manusia? Nah, ini kan ada dua pilihan tuh. Jadi menggunakan atau. Dan konjungsi ini termasuk ke dalam konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif berarti digunakannya di dalam kalimat tunggal, bukan kalimat majemuk. Seperti halnya kata dan, juga gitu ya. Ini masih satu keluarga. Kalau ini tentang pemilihannya. Contoh katanya apa? Ya hanya satu kalau kalau konjungsi pemilihan ya hanya atau gitu ya. Jadi contohnya misalnya bencana ini terjadi apakah karena hujan deras atau ulah manusia. Nah, atau di situ berarti berfungsi sebagai konjungsi yang menunjukkan hubungan pemilihan. Nah, ini adalah dua konjungsi yang selalu hadir di dalam, bukan selalu sih, tapi pada umumnya akan ada di dalam teks eksplanasi khususnya. Gitu. Jadi, mudah-mudahan setelah ini kalian bisa mengerjakan dan menjawab soal post-testnya dengan tepat dan benar ya. Karena soal post-testnya dibuat tidak jauh dari materi yang sudah Bunda jelaskan. Itu saja yang bisa Bunda sampaikan, anak-anakku sekalian. Catat dengan baik apa yang Bunda sampaikan agar nanti kalian bisa mempelajarinya kembali, atau kalian pun boleh memutar kembali video ini jika dirasa bermanfaat ya. Nah, selamat belajar, tetap semangat, berusaha semaksimal mungkin, maka kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik. Bunda akhiri penjelasan Bunda. Terima kasih untuk menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.